Halo teman-teman, kembali lagi bersama Palma Anjas, channel yang akan menghadirkan alur cerita film-film unfaedah dan dipastikan tidak akan menguras kuota internet Anda. Di kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah film drama romance yang berjudul The Concubine, dirilis pada tahun 2012. Film berdurasi 120 menit ini menceritakan sebuah istana yang dikuasai oleh Ibu Suri yang gila harta. Sampai-sampai permaisuri harus mengorbankan harta, tahta, dan cinta. Karena terjadi cinta segitiga, akhirnya di kerajaan itu banyak nyawa yang melayang. Dan film ini dibumbui beberapa adegan dewasa yang cukup erotis. Mantap! Sebelum masuk ke isi ceritanya, saya tak bosan-bosan mengingatkan kalau ini adalah konten full spoiler. Jadi untuk kalian semua yang belum menonton filmnya, saya sangat menyarankan untuk kalian menonton filmnya terlebih dahulu, karena bagaimanapun pengalaman menonton film secara utuh akan jauh lebih baik. Penasaran dengan perkencotannya? Tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan seorang pria bernama Wo Yun yang mencintai putri raja, padahal ia hanya masyarakat biasa. Permaisuri cantik yang dicintai oleh Wo Yun ini bernama Hua Yun. Di sisi lain, Pangeran Sungwon pun jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Hua Yun, si putri bangsawan ini. Sementara itu, ibu Pangeran Sungwon tidak merestui cinta pangeran kepada Hua Yun. Ia pun berencana menjadikan Hua Yun seperti selir bagi raja, saudara tiri Pangeran Sungwon. Akhirnya Hua Yun pun menyetujui hal itu. Ketika mengetahui rencana itu, Hua Yun dan Wong Yun memilih kabur demi mempertahankan cinta mereka. Ternyata mereka pergi ke sebuah gubuk di tengah hutan dan melakukan adu cocot. Mereka menikmati kebebasan itu untuk membuktikan cinta mereka, walaupun akhirnya Won Yu harus tertangkap. Setelah itu, Hua Yun pun resmi menjadi selir dan cinta mereka harus terpisahkan. Singkat cerita, Hua Yun sudah memiliki seorang anak dan ayahnya yang menduduki sebagai raja kini telah jatuh sakit. 아우를 보니 안경을 나왔다. 날이 좋아 나달이 자. 국화꽃을 따서 술을 다. Saat raja sakit, pasukan ibu Pangeran Sungwon pun datang menjenguk karena sudah sakit parah. Pada akhirnya raja pun meninggal. Pangeran Sungwon yang diangkat menjadi raja dan memimpin kerajaan. Pada akhirnya ibu pangeran berhasil mendapatkan harta yang telah ia impikan dari dulu. Di sisi lain, setelah ayahandanya meninggal, Hua Yun belum mengetahui penyebab kematian ayahnya yang sebenarnya sampai akhirnya ia menemukan bukti bahwa ada suatu catatan ketika ayahandanya jatuh sakit. Dari situlah Hua Yun berpikir kalau kejadian itu ada sangkut pautnya dengan Ibu Suri. Suasana di istana pun semakin memanas karena Ibu Suri menjodohkan raja dengan wanita lain. Dan raja pun melakukan adu cocok di atas pengawasan Ibu Suri dan kawan-kawannya. Ia diarahkan bagaimana tata cara adu cocok yang benar dan baik, mulai dari dielus, diraba, dan dicelupin. Di sisi lain, Hua Yun mendapatkan kabar kalau ada sebuah tempat bawah tanah yang katanya hanya pasukan Ibu Suri yang mengetahui tempat itu. Dan ternyata tempat itu dijadikan tempat penyimpanan orang-orang berguna di kerajaan. Kelihatannya mereka bekas siksaan anak buah Ibu Suri sampai akhirnya
Huayon menemui orang yang sebelumnya tahu mengenai makanan yang dimakan ayahandanya sebelum sakit. 급하게 데뷔전에서 부르셨다고 저희한테는 식사 그게 아니라 아마 주상께서 음식을 못 드시고 허약해지시는 게 그러시고 밤새 Untung saja Huayon berhasil sembunyi karena setelah itu pasukan Ibu Suri datang. Mereka akan menghukum penghuni istana yang melanggar aturan dengan memotong sijon bagi yang laki-laki. Dan untuk perempuan akan diangkat rahimnya, kemudian pinnya pun dijahit sesuai aturan. Di sisi lain, Wonyu yang terus mencoba kabur dari sekapannya, kini harus merasakan kehilangan si Joni. Singkat cerita, Wonyu pun dibawa ke istana dan bertemu lagi dengan Huayon. Namun kali ini, suasananya sudah berbeda. Walaupun Huayon yang terlihat merindukannya, kini Wonyu sudah melupakan rasa itu. Esok harinya, Raja mendengarkan Huayon menangis histeris. Ia menangis karena tak kuat kepala ayahnya dipotong, kemudian digantung oleh para pasukan Ibu Suri. Sungguh kejam. Akhirnya Raja meminta pelayan Huayon untuk menemuinya. Di sana ia diinterogasi mengenai Huayon setelah kejadian tadi. Namun Raja malah membuat pelayan itu ketakutan, karena ia malah membayangkan saat Huayon dimandikan oleh pelayan itu. Sampai akhirnya Raja benar-benar mempraktikannya dengan wanita itu sambil membayangkan kalau ia adalah Huayon. Akhirnya untuk mendapatkan keturunan, ia melakukan dengan pelayan itu hingga akhirnya ia diangkat menjadi nyonya dan bukan pelayan lagi. Kini sang pelayan pun bahagia karena mendapatkan wewenang sampai-sampai terus berhalu. 상은이 만극합니다. Di sisi lain, Wonyu pun merencanakan sesuatu dengan ayah tirinya. Mereka membuat racun agar bisa melenyapkan Ibu Suri dan anaknya itu. Seperti yang kalian tahu, raja ini selalu disuruh adu cocok dengan wanita lain agar ia mendapatkan keturunan. Raja pun bertekad menemui permaisuri Huayon untuk melakukan adu cocok. Ia begitu memaksa dan sayangnya Huayon tidak mau sampai-sampai meneteskan air mata. Singkat cerita, Wonyu menemui Huayon dengan menjaga jarak. Terlihat mereka begitu sedih melihat keadaannya sekarang. Wonyu tidak sepenuhnya berubah. Ia melakukan itu agar ia tetap selamat. Dan di sisi lain, ia pun kembali mengajak Huayon untuk kabur agar nyawa mereka selamat. Kini Huayon benar-benar pasrah karena pada akhirnya mereka akan mati juga. Huayon mencoba mempertahankan putranya di istana itu karena ia kelak akan menjadi putra mahkota mendiang kaisar. Sepertinya putra Huayon ini adalah anak dari Wonyu, karena di awal film mereka beradu cocok di gubuk itu. Mungkin itu adalah benih cinta dari mereka. Wonyu pun mulai beraksi. Ia membuat ramuan yang nantinya akan diminum oleh raja. Biasanya raja meminum ramuan itu agar adu cocoknya semakin kuat. Dan saat raja diminta untuk meminum, ia malah sedang tidak mood. Pada akhirnya menyuruh Huayon untuk meminum ramuan itu. Padahal itu adalah racun yang dibuat oleh Wonyu. Hingga pada akhirnya ia pun teler. Dari kejadian itu yang menjadi sasaran adalah Ibu Suri, karena yang raja tahu kalau ibunya ini memanglah jahat. Raja dan Ibu Suri pun pada akhirnya adu cekcok. 감히 내가 주상을 만나볼 테니 Wonyu pun dihadapkan dengan raja. Sepertinya racun itu benar-benar mematikan. Saat ditanya tentang kebenaran racun itu, Wonyu berbohong dengan menuduh bahwa Ibu Suri yang ada di balik semua ini.
Setelah kebenaran itu diungkap, raja pun percaya kepada Hunyo. Dengan kehilapannya, raja malah mencekik ibunya sendiri. Untung saja tidak sampai mati. Kini raja mulai bisa mengambil keputusan setelah bebas dari ibu suri. Huanyo dan Wonyo selamat dari kekejaman di istana itu, dan Huayon sangat-sangat berterima kasih karena mantannya itu telah menepati janji untuk membantu Huayon, meskipun Huayon tidak mengakui ia sebagai ayah dari putranya. Setelah berusaha bertahan, akhirnya Huayon pun tidak sanggup lagi dan pada akhirnya ia pun meninggal. Setelah menjadi kaisar, ia pun datang untuk menyebut janjinya karena ia sekarang sudah menjadi kaisar. Itu akhirnya Huayon siap untuk adu cocot bersamanya dan adu cocot pun dimulai. Singkat cerita, setelah kaisar puas, Huayon mulai menambahkan kejahatannya. Ia menojos dada kaisar yang saat itu ada di pangkuannya. Tetapi kalian jangan melihat adegan ini karena itu sangat memilukan. Setelah orang-orang jahat di istana itu mati, kini Huayon akan menjadi penguasa istana dan cerita pun selesai. Ending yang sangat-sangat jancuk. Asu. Jujur sih, saya pribadi sangat suka dengan konflik yang ada di film ini dan saya sangat suka dengan karakter Huayon saat ia berusaha survive dengan tekanan yang dihadapinya untuk mengembalikan harta kekayaan ayahnya, walaupun ia harus kehilangan sosok ayah dan kekasihnya yang pernah ia cintai. Terakhir, kira-kira menurut kalian pelajaran apa yang bisa diambil dari cerita film ini? Beritahu saya di kolom komentar dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Ngencrot.